Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali di hari ini, di hari yang indah ini, dengan tentunya semangat yang baru dan kesehatan yang baru bagi kita semua. Nah, pada hari ini renungan kita akan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 13 sampai 38. Berikut bunyinya. Pada waktu itu, angin sepoi-sepor bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat dengan menyusuri pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesusahan ini, aku menasihati kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya pada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi, kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan.
katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut di kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang semua muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Berbahagialah bagi mereka yang senantiasa mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan di dalam hatinya. Mari sebelum kita jauh mendalami renungan pada hari ini dari bacaan kita ini, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu pada hari ini, atas berkat-Mu, atas firman bacaan yang sudah kami dengarkan ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman ini di dalam diri kami, di dalam hati kami, Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati agar renungan ini yang kami peroleh ini dapat menjadi bekal untuk kekuatan iman kami dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan goncangan ini. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca bacaan kita pada hari ini, saya teringat sebuah lagu yang berjudul "Bila Topan Keras Melanda Hidupmu". Karena saya pikir-pikir, saya pelajari lebih lagi, baik lagu itu dan ayat ini sangat relevan. Mengapa bisa relevan? Relevannya adalah begini. Paulus dan 276 jiwa yang ada di kapal itu terombang-ambing di tengah lautan. Mereka diterjang berbagai macam angin dari berbagai macam arah. Kapal mereka terombang-ambing tidak tentu dan dengan arah yang tidak menentu. Begitu juga dengan lagu "Bila Topan Keras Melanda Hidupmu". Topan keras di sini yang dimaksudkan bukanlah angin topan seperti pada umumnya, tapi cobaan yang silih berganti datang menghadapi kita, datang kepada kita untuk kita hadapi. Nah, kita dapat mengetahui bahwa di dalam perjalanannya kali ini, semua orang yang ada di kapal itu sudah merasa putus asa menghadapi gelombang dan terjangan angin yang sangat dahsyatnya itu. Begitu pula kita di dalam kehidupan sehari-hari pasti juga merasa putus asa ketika kita menghadapi cobaan yang tidak pernah habisnya. Ketika satu cobaan selesai, cobaan yang lain kok ikut datang. Ya, cobaan yang ini belum selesai, datang satu cobaan lagi. Di sini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menghadirkan cobaan itu bukan karena tanpa maksud dan tujuan sebenarnya. Tuhan memiliki tujuannya sendiri untuk kehidupan kita semua. Dalam menghadapi cobaan ini tentunya kita ditempa untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Begitu pula di dalam bacaan kita hari ini, ketika semua orang yang di dalam kapal itu sudah mulai menyerah, sudah mulai putus asa, Paulus di situ dengan tegas, dengan lantang menasihati mereka agar mereka tidak bimbang, agar mereka tetap bersabar. Tentunya kita juga harus demikian. Kita harus mengikuti nasihat yang ada di dalam bacaan kita pada hari ini. Menghadapi apapun dengan penuh kesabaran, baik cobaan, baik permasalahan, itu harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Karena suatu saat pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan tentunya kita harus menghadapi, selain dengan sabar, kita harus menghadapinya dengan
penuh ketenangan dan berserah diri kepada Tuhan. Nah kalau kita cuma sabar terus, ya lama-lama kesabaran akan menipis, akan habis. Ya, padahal ya ada pepatah berkata itu kesabaran nggak ada habisnya, tapi ternyata buktinya bisa habis juga. Nah, gimana agar kesabaran ini tetap dapat terpelihara? Ya kita harus tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Karena ketika pikiran kita kacau, kita nggak bisa tenang menghadapi segala sesuatu, menghadapi segala masalah itu, pasti kita akan merasa kok ini masalah sangat ruwet sebenarnya, dan ternyata sebenarnya itu masalah simpel. Tapi karena pikiran kita kacau itu, kita merasa bahwa masalah ini sangat rumit dan tidak dapat kita selesaikan. Itulah di sini Paulus juga berkata demikian, menasihati orang-orang yang ada di kapal agar untuk tetap tenang dan bersabar. Orang-orang menjadi tenang, orang-orang di kapal ini menjadi tenang setelah mereka ikut makan bersama dengan Paulus. Mereka mengiyakan ajakan Paulus, mengiyakan nasihat dari Rasul Paulus untuk mengisi perut mereka. Karena ketika pikiran kita kacau, ketika pikiran manusia, pikiran orang itu kacau, ditambah dengan perut yang kosong, itu pikiran pasti akan semakin kacau. Dan ketika perut itu diisi dengan makanan, perut itu menjadi kenyang, kita menjadi kenyang, pikiran kita perlahan-lahan akan berubah tempo dari yang sangat kacau berantakan, berubah temponya menjadi pikiran yang rileks. Dari rileks inilah kita bisa mendapatkan ketenangan. Dan tentunya tanpa semua itu tidak akan berguna kalau kita tidak menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, agar Tuhan yang membantu kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan membantu kita? Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan akan membantu kita melalui orang-orang di sekitar kita. Seperti dalam kasus ini adalah Tuhan membantu orang-orang di kapal ini, 276 jiwa ini, melalui seorang Rasul Paulus. Ia menasihati mereka, ia menjaga agar mereka tetap tenang, tetap sabar. Nah, mungkin kita juga nggak menyadari bahwa Tuhan itu sudah membantu kita melalui orang lain, baik itu dari melalui anak kita, melalui saudara kita, melalui teman sahabat kita, maupun dari pasangan hidup kita. Kita nggak menyadari itu. Kita menganggap bahwa mereka tuh bisa apa sih? Mereka tuh apakah udah pernah mengalami seperti yang gua alamin sih? Kita menganggapnya hanya seperti itu. Jadi kita membandingkan diri bahwa masalah yang sedang kita hadapi itu lebih berat dari masalah orang lain. Padahal setiap orang mempunyai porsinya sendiri untuk menghadapi masalah. Setiap orang mempunyai kekuatannya sendiri untuk menghadapi sebuah masalah. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa pertolongan yang diberikan Tuhan itu dapat berasal dari siapapun. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menolong kita menghadapi setiap masalah yang kita coba dengan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Baik melalui bantuan finansial, bantuan saran dan masukan, atau mungkin ketika kita diajak pergi refreshing, itu adalah salah satu bentuk bantuan dari Tuhan untuk kita melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi, dalam menghadapi badai topan di dalam hidup kita, dalam menghadapi guncangan angin yang sangat keras di dalam perjalanan kita, jangan pernah sekali-sekali kita membanding-bandingkan apa yang kita hadapi dengan orang lain. Alangkah lebih baik jika kita bisa semakin mendekatkan diri, semakin menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah mengatur setiap jalan hidup kita. Selamat menempuh kehidupan
selamat menjalani perjalanan iman, dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mohon ampunan-Mu apabila di dalam kami menghadapi setiap badai hidup yang ada di dalam hidup kami justru tidak semakin mendekatkan diri kepada Engkau, malahan kami semakin menjauh dan membanding-bandingkan apa yang kami hadapi dengan orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan tolong ampuni kami, kiranya Tuhan tolong bimbing kami, dan kiranya Tuhan juga yang menuntun langkah kami agar kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah Engkau tuliskan, apa yang sudah Engkau rancangkan bagi kehidupan kami, Tuhan. Kiranya juga Engkau yang memberikan kami kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi setiap masalah yang akan datang menghampiri kami, Tuhan. Bila mana kami sebentar lagi juga akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan, tolong Tuhan jaga lindungi kami hingga kami bertemu dengan malam nanti, hingga kami bertemu dengan waktu istirahat kami nanti, dan kami juga nanti juga dapat beristirahat dengan tenang dan dapat menyiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang baru di hari esok, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.